Halo sobat trader gold dimanapun anda berada. Gimana kemarin malam tradingnya? Saya doakan kalian selalu profit ya teman-teman, supaya selalu profit. Dan yang loss sabar gitu kan. Yang MC ya sabar. Semoga bisa cepat recovery. Dan yang profit kemarin jangan tinggi hati. Ingat, harus berbagi ya teman-teman. Kalau profit jangan lupa sodako, jangan sampai overconfident. Gold emas XAU USD. Kemarin kan saya bikin analisa bahwa gold akan menuju 18.00 untuk paling jauhnya. Sebenarnya sih targetnya cuma masuk sampai area demand, area supply yang 17.93 lah, daerah situ. Ternyata sampai penutupan market tadi malam, gold cuman mampu sampai 17.99. Kan target kita ada di sini, ada sini. Nah, untuk Senin nanti gimana? Untuk Senin nanti ya seperti biasa kan, jangan kaget kalau Senin itu banyak gap, bisa gap up, bisa gap down. Jangan kaget, itu udah biasa sih, udah lumrah memang. Tapi kita kan nggak tahu gitu. Tapi ini kan belum sampai target kan, belum nyampe area supply. Ada kemungkinan Senin nanti gue akan nyampe ke sini teman-teman. Tapi kita nggak tahu juga sih, saya juga nggak tahu. Tapi kan biasanya gitu, kalau ada supply di sini kan, supply kemarin itu dia di break ke atas tapi belum nyampe supply yang di atas. Nah, untuk planning ke depan untuk Senin nanti, untuk Senin tanggal berapa ya, 16 Agustus kalau nggak salah, kita akan nunggu harga sampai masuk 17.94 atau 17.93 lah. Kita punya zona di sini teman-teman. Di sini kita punya zona supply, drop base drop, zona bagus di sini. Dan ini garis-garis yang dua ini, garis hitam ini ada maksud tersendiri. Kita punya decision point di sini, dan saya sudah menandai area-area resisten atau support yang sama baris, yang signifikan support resisten ini sama baris. Ini kurang lebih sama baris lah. Mana sih? Ya, ini sama baris, kurang lebih sama baris. Kita tandai dulu. Nah, tuh sama baris. Di sini juga banyak yang sama baris, berarti key level gold itu pertama ada di 17.94, dan garis yang di atas lagi yang hitam ini kita punya key level lagi di 17.96. Kita cari dulu support yang kurang lebih sama baris lah, sejajar gitu. Nah, ada dua, minimal ada dua. Di sini satu, di sini satu, dua sama ini nih. Bisa dihitung, bisa dianggap sejajar ini karena perbedaannya cuma sekian pip lah, beda-beda tipis paling. Nah, untuk planning gold ini kan ada support, ini kan strong support, ini daerah sini tuh, daerah support selama 3 minggu kurang lebih. Daerah sini itu ditekan terus oleh harga, ditekan terus oleh seller, tapi mampu bertahan selama berminggu-minggu. Nah, pada NFP kemarin dia di break teman-teman. Kebetulan di sini muncul area supply di sini. Nah, ada kemungkinan jika nanti Senin atau minggu depan gold ke sini, misalkan dia mendekati area sini nih, belum nyampe, dia retrace. Tapi retrace-nya jangan sampai, misalkan dia
ke sini gerak nih ke sini nih, sampai sini belum nyampe sini dia udah retrace lagi nih, dia koreksi tapi nggak nyampe kotak merah misalkan, dia udah naik lagi, berarti kita bisa sell di area sini, Nah targetnya di mana? Di kotak hijau ini, demand terdekat. Yang kedua di daerah SBD atau supply become demand, di situ target terjauhnya. Ya jangan banyak-banyak lah teman-teman, jangan terlalu berharap tinggi kalau trading itu, yang penting jaga Nah untuk stop lossnya di sini teman-teman. Kalau entry supply demand itu ya stop lossnya di atas area supply gitu. Yang pertama kita bisa entry di 1794 dengan resiko, dengan tentunya dengan resiko yang lebih tinggi. Yang kedua di 1796 dengan resiko yang lebih rendah, tapi teman-teman harus ekstra bersabar. Gitu. Ini apakah ini ada jaminan gitu 100% akurat? Ya enggak lah teman-teman. Bisa saja gold nyampe ke sini dia retrace, dia balik lagi ke sini lalu ngebreak ke sini, bisa aja. Makanya kita SL-nya tipis aja nih di atas zona supply. Ya maksimal 30 sampai 50 pip lah. Kan target kita lebih banyak lagi ke sini. Di sini juga nih. Kalau risk to reward rasionya ada ini 1:3, 1:4 ada. Ini kita tunggu aja nih teman-teman. Price action yang muncul pas masuk ke zona supply 1794, 1796, kita tunggu aja teman-teman. Kita tunggu. Nah, saya sedikit mau klarifikasi kemarin nih, ada yang komen nih. Itu video screenshot saya itu kan kemarin saya ada bukti bahwa itu saya MC gara-gara greedy kan. Itu adalah entry saya waktu hari Rabu kalau nggak salah. Waktu di sini saya entrynya nih. Di sini saya sell di sini layering sampai 12 entry kalau nggak salah, lebih lah 10 lebih pokoknya. Harga koreksi saya MC lalu harga drop. Nah itu bukan yang di sini, bukan saya scalping di sini nih kemarin itu scalping. Targetnya saya di sini sampai ke sini sih, sampai ke sini 17 20 25an. Saya sell di sini sampai ke sini target saya itu sebenarnya. Ternyata harga drop sampai 17 membentuk Quasimodo level di sini. Nah untuk sini nanti ya kita berharap aja teman-teman. Kan target ini kan harga sampai penutupan pasar belum nyampe area supply. Ada kemungkinan dia ngejelepat ke atas. Sini nanti ada kemungkinan dia ngecepat ke atas, mengejar area supply. Misalkan kalau dia ada gap up nih, ada gap ke atas dia, kita jangan langsung entry sell teman-teman. Biasanya kalau gap kayak gitu itu dia terbang dulu buat ngejar zona kuat, buat mantuin harga, baru gapnya ketutup biasanya kayak gitu. Nah saya juga mau sharing sedikit tentang cara entry di dalam zona supply demand, biar kita tahu nih. Misalkan ini kan kita punya support yang signifikan lah. Maksudnya signifikan itu dia kuat beberapa kali memantulkan harga dan posisinya cenderung sejajar gitu kan. Jadi break nih, tiba-tiba di break nih. Nah di break dia muncul zona supply, drop, base, drop. Kalau di chart mungkin kayak candle kejepit bentuknya tuh, ada di atas tuh, ada di H1. Ketika harga retrace ke sini, kita bisa nyari peluang entry di sini nih, peluang entry dengan harapan harga bablas ke atas, ke bawah maksudnya, harga terpental ke bawah kembali dengan harapan kayak gitu. Kita tarik dulu, kita rapihin dulu, ini kan support nih, kita punya support di sini sejajar dengan drop, base drop. Kita bisa cari peluang entry di sini. Yang pertama ya kita di area sini, misalkan di poin untuk area sell area entry di dalam zona supply demand itu ya
ada dua sih, ada 3 zona, ada 3 poin, tapi yang 2 untuk entry, yang satu lagi untuk memasang stop loss. Kita bisa entry di sini nih, pucuk terbawah zona supply misalkan, lalu kedua di sini di tengah-tengahnya di sini nih, kalau ada SSR misalkan support resistance signifikan, nah kita bisa entry di tengah dengan resiko yang lebih rendah, tapi harus ekstra sabar. Kadang-kadang kalau kita entry di sini atau pasang pending order di sini, kadang-kadang harga juga nggak tereksekusi gitu. Kadang-kadang udah baru nyampe area sini nih, baru nyampe area sini harga udah drop duluan biasanya tuh, baru nyampe sini harga drop gitu. Dan untuk pasang SL nya sendiri, stop loss nya sendiri, kita ada di luar zona supply, dengan harapan ketika analisa tidak sesuai ketika market berjalan tidak sesuai dengan planning, misalkan dia bablas nih ke atas buat nyari supply yang lebih kuat di atas misalkan, ya kita ruginya nggak terlalu dalam teman-teman, tinggal di switch aja. Misalkan kalau dia bablas nih, bablas ke atas lalu dia retrace misalkan, kita switch aja, stop and reverse. Ketika harga kembali ke zona yang di break nih ini, ya kita buy di sini, kita buy ya. Tapi biasanya sih kalau supply demand, kalau udah disokong sama support, misalkan di sebelah kirinya itu ada support sejajar gitu, sebaris dengan area support, become resistant atau support yang di break, biasanya dia kuat sih, mantulin harganya biasanya dia kuat biasanya gitu. Tapi nggak ada jaminan juga 100% akurat, nggak ada. Ya, kita bisa nyari peluang entry di sini, ada kemungkinan kan. Harga kan gold ini kan baru nyampe sini ya sekarang, misalkan contoh nih, gold kan sekarang baru gerak sampai sini lah, ada kemungkinan dia sini dia drop gitu. Pokoknya ini setup yang lumayan sering saya pakai kalau di zona supply demand itu, kalau entry supply demand. Nah, saya rasa bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini sangat sederhana sih kalau analisa saya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Saya juga masih pemula, saya juga masih belajar, saya juga masih belum sukses karena tidak ada jaminan 100% dalam analisa saya. Gak ada jaminan teman-teman, hati-hati. Kenapa kita harus pasang stop loss? Karena keberuntungan itu tidak selamanya ada berpihak pada kita teman-teman. Hati-hati aja teman-teman, hati-hati. Jangan greedy, jangan greedy. Single entry saja. Jadikan pelajaran teman-teman. Jangan contoh cara entry saya yang layering sampai berlapis-lapis, jangan. Single entry saja. Nah, misalkan kalau gold long short nih, targetnya di sini teman-teman, target 1 di sini, zona demand terdekat. Takutnya kalau dia ngebreak, nah misalkan dia nyampe ke zona demand ini yang terdekat nih, dia ngebreak ke bawah lalu retrace, ada kemungkinan dia bakal nyampe ini SBD ini, supply become demand ini, area sini. Ada SR kan di sini kan, ada pucuk di sini. Biasanya kalau pucuk yang di break itu akan menjadi resistance become support, biasanya bisa aja dia memantulkan harga lagi ke atas. Kita kan nggak tahu kan. Ya seenggaknya kita udah punya gambaran teman-teman untuk planning kita ke depan, untuk rencana trading kita ke depan, untuk analisa kita ke depan. Seenggaknya kita sudah punya gambaran. Saya rasa bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Tidak ada jaminan 100% terhadap analisa saya. Saya tekankan sekali lagi, tidak ada jaminan 100% terhadap analisa saya. Kalaupun analisa saya itu benar, mungkin itu cuma kebetulan permata. Cuma kebetulan semata. Karena saya ini masih pemula. Kalau pemula analisa biasanya kalau benar itu cuma kebetulan teman-teman. Jangan main hajar lot gitu. Jangan main percaya gitu. Analisa ulang kalau bisa ini. Lalu koreksi nih. Cari letak kesalahan analisa saya di mana. Tolong berkomentar yang baik, tinggalkan komentar yang baik. Mari kita saling mengedukasi, mari kita saling mengingatkan agar trading kita kedepannya lebih baik lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you.